Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul, memuji Tuhan, beribadah pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara, kita mau mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Karena belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima kita apa adanya selain kasih Tuhan Yesus. Kau buka bumi dalam hati kami Tuhan. Haleluya Yesus.
kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami datang bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau Allah penolong dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini ya Tuhan kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bakalan kami dan luar biasa urapan-Mu terjadi di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati UL Singers yang memainkan musik, yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bakalan mereka dan luar biasa urapan-Mu terjadi di tempat ini ya Tuhan. Sehingga sementara apa yang Hamba-Mu sampaikan kebenaran firman-Mu, itu semua karena kehendak-Mu dalam hidup Hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Ya, saudara-saudara, melihat pelayan-pelayan Tuhan di depan memakai kebaya, memakai batik, tahu nggak? Peringati hari apa? Peringati hari apa? Kalau biasanya kebaya-kebaya cewek-ceweknya gitu kan. Peringati yang tanggal 21 kemarin, 21 April, hari Kartini. Kartini adalah sosok wanita yang memperjuangkan dan mempelopori kebangkitan wanita pribumi di Indonesia ya saudara-saudara. Tetapi yang perlu kita ingat adalah perjuangan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Tuhan kita Tuhan yang besar. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, layak dipuji, layak disembah.
Kalau Tuhan gak besar, gak bisa menyelamatkan kita semuanya. Amin. Kita akan pujian Tuhan ku maha besar, Tuhan ku maha besar. bagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih Tuhan
telah menderita di kayu salib bagi kita semua. Besar anugerah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih.
menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, dan kebenaran firman-Mu yang kami mau dengarkan. Mari Roh Kudus bekerja mengurapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu kepada umat-umat-Mu pada pagi ini Tuhan, dan juga seluruh kami yang ada dalam ruangan ini Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami, mengerti akan firman-Mu, dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan, roh iblis yang mengganggu konsentrasi kami, yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu dari kami satukan hati kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua. Kami siap dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Haleluya. Ya, kita dalam keadaan baik dan sehat semua. Itu kemurahan Tuhan. Puji Tuhan ya. Pada pagi hari ini kita akan bisa kembali melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Bapak Ibu, sebelum saya memulaikan firman Tuhan ini, saya ingat karena di sini setelah sekolah minggu biasanya ya saudara ya, guru-guru sekolah minggu ini seringkali kadang memasak, kadang ngerujak, kadang nge-es, macam-macam yang mereka kerjakan. Nah, satu kali mereka masak seblak. Saudara tahu itu seblak? Hah? Siapa pernah makan seblak? Banyak ya? Seblak. Saya sendiri baru kali itu makan seblak. Seperti capcay, cuma bahannya ada kerupuk mentah yang direndam, saudara. Menu baru rupanya, saya nggak tahu. Enak ya. Nah, mereka yang koordinator masak itu Hana itu cucunya Pak Trimo, anaknya Mbak Kitri. Nah, dia yang dimasukkan ini bahannya. Tukang aduknya itu Live. Masukin Live, masuk. Sudah aduk, sudah diaduk, sudah mantap, sudah angkat saudara, bawa ke, biasanya mereka makan di teras ini, di depan pastor itu. Teras itu sekarang mereka kalau makan apa duduk di situ semuanya, diangkat sewajar nih, ayo makan. Nggak tahu siapa yang pertama nyicipin. Kok mau rasanya tapi? Terus Live bingung. Ya mungkin guru tak kasih garam deh ya. Oh iya baru garam deh. Diangkat lagi ke wajan ke dapur, dikasih garam secukupnya, dinikmati menjadi makanan yang enak. Hanya membubuhkan garam sedikit. Semua sudah masuk, penyedap sudah masuk, merica sudah masuk. Apakah pakai lombok? Waktu itu saya kurang paham ya. Enggak lah saya. Sudah masuk semuanya, tapi tinggal satu yang enggak masuk. Seujung sendok garam. Seujung sendok garam itu mempengaruhi rasa daripada masakan sewajan itu. Enggak ada yang mau makan pada waktu itu. Coba, enggak mau rasanya, cicip coba, enggak ada. Akhirnya diulang, dikasih garam, mungkin setengah sendok atau pokoknya secukupnya. Enak itu makanan, hanya karena garam sedikit. Nah, di hari ini kita akan berbicara tentang pengaruh, ya. Kalau Bibi tadi bilang, kalau sudah biasanya itu anak sekolah, kalau peringati hari Kartini semuanya pakai sanggul. Untung kami nggak pakai sanggul tadi. Mau tak bikin sanggul rambut saya, kalau dipotong pendek nggak bisa ya. Nah, ibu kita Kartini, saya tanya anak-anak, ibu Kartini itu disebut ibu apa? Saya bilang. Mereka nggak ada. Siapa namanya ibu kita Kartini? Bisa sama Leopa biasanya. Harum namanya. Nah, ibu apa? Nggak tahu. Memang nggak ada sebutan khusus ya. Tetapi dia adalah seorang ibu yang tinggi, yang memperjuangkan kesetaraan hak antara wanita dengan laki-laki. Ibu ini pengaruhnya sampai sekarang. Ibu ini luar biasa, yang membuat kita para perempuan, terutama saya yang bisa berdiri di depan ini, tidaklah karena
kesetaraan. Juga pengaruh dari hasil dari perjuangan Ibu Kartini. Ya. Kalau dulu kamu wanita sebelum Ibu Kartini nggak boleh belajar ya, nggak boleh belajar tulis menulis ya. Sejarah yang kami belajar seperti itu ya. Nggak boleh membaca, nggak boleh belajar menulis, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Perempuan itu hanya boleh di dapur ya, seperti itu. Tetapi karena perjuangan Ibu ini, maka patutlah kita memperjuangkan juga meneruskan perjuangan Ibu itu dengan hidup menjadi pengaruh. Mari kita buka Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 13. Kalau saudara sudah dapat, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bacakan bersama-sama ayat ini sehingga kita kita sama-sama dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perkataan Yesus sendiri. Kalau saudara lihat di atas pasal 5 ini sekali adalah khotbah di bukit, ucapan bahagia. Inilah perkataan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dia berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Waktu itu Yesus masih hidup di dunia ini secara fisik ya. Yesus ada dan murid-muridnya juga ada. Dia berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Dan pagi ini dia berkata kepada saya dan saudara bahwa kita semua adalah garam dunia. Saya katakan tadi, contoh sebelah tadi, tanpa garam, apapun bahan makanan itu, segala macam bumbu yang sudah dimasukkan ke dalam pun tidak akan enak, terasa hambar, menjadi tawar, tidak bisa dinikmati dengan enak. Tetapi dengan sedikit, setengah sendok garam saja mempengaruhi rasa. Garam ini sudah memang pemberi rasa, juga pengawet ya. Kalau ikan asin itu diawetkan dengan garam. Ikan memang hidup di laut, air laut memang rasanya asin, tetapi tidak mempengaruhi rasa ikan, tidak membuat ikan itu asin. Tetapi yang membuat ikan itu asin adalah garam. Siapa suka makan ikan asin? Saya suka ya. Nah, itu ikan asin. Apa garam itu mengawetkan dan juga untuk obat. Sering ya kalau saudara, apapun yang kita masak buat obat, misalnya bikin ini, bikin itu, bubuhkan garam sedikit. Nah, juga kalau kita masak kue, padahal kue rasanya biasanya manis, tetapi cenderung dikasih sedikit garam. Jadi manfaat dari garam itu begitu luar biasa. Untuk kosmetik pun dipakai juga garam. Siapa pernah kalau mati? Cili sudah sampai dulu laut mati? Enggak sampai ya. Di laut mati itu katanya bisa, kadar garam itu kalau orang itu masuk itu bisa ngambang. Dan bisa itu juga berfungsi untuk kosmetik. Jadi begitu banyak sekali akan pengaruh garam itu. Tetapi saya ingin tanya saudara, di masakan atau di apapun, garam ini kelihatan tidak? Garam ini tidak kelihatan, tetapi dia hanya memberi sebuah rasa. Bentuk garam kalau sudah saudara cemplungkan di air, dia tidak kelihatan, tetapi pengaruhnya begitu besar, manfaatnya begitu terasa. Tanpa garam itu semuanya hambar, tetapi sedikit saja garam. Karena itulah Tuhan Yesus katakan, kamu adalah garam dunia. Nah, kamu adalah garam dunia, artinya apa? Saya katakan tadi, garam ini pengaruh. Garam ini membawa kebaikan. Garam ini juga memberikan, menghambat pembusukan. Itu ya pengawet tadi ya, menghambat pembusukan. Nah, keberadaan kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, biarlah kehadiran kita itu membawa sebuah pengaruh yang baik. Jadilah garam dunia. Ada
sekarang istilah yang influencer. Betul ya ucapan saya? Betul? Ya, influencer. Atau ada lagi yang sekarang ada lagi apa? Selebgram. Mereka memilih influencer ini artinya Bapak Ibu saya lihat tadi di Google ya, adalah orang yang memiliki jumlah pengikut banyak dan punya pengaruh kuat kepada pengikutnya, baik itu positif maupun negatif. Itu influencer. Jadi orang yang berpengaruh. Selebgram ya, yang mempunyai followers sekarang yang sangat banyak siapa? Termasuk Atta Halilintar, betul ya? Yang muda-muda, mungkin yang tua kurang paham hal seperti ini. Memiliki pengikut yang sangat banyak. Dan terkadang kalau kita mengidolakan sesuatu itu, kita seringkali mengikuti gaya mereka. Benar ya? Ada yang dulu mengidolakan Agnes Monica. Agnes Monica potong rambut, dia ikut potong rambut. Agnes Monica nyemir rambut, dia ikut semir rambut. Begitu terobsesi dengan Agnes Monica. Nah, pengikut. Nah, tetapi Yesus berkata, lihatlah keberadaan kita ini. Kita menjadi influencer yang membawa pengaruh baik kepada dunia, kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, di mana Tuhan tempatkan kita, biar kita menjadi garam dunia, memberikan pengaruh yang baik kepada sekitar kita. Ini adalah kehendak Tuhan. Yesus sendiri yang berkata, kamu adalah garam dunia. Jadilah penahan kebusukan. Jangan sampai kita penyebab kebusukan. Jangan sampai keberadaan orang-orang Kristen, kehidupan kita ini penyebab kebusukan, bukannya penahan. Garam tadi itu penahan kebusukan, penghambat. Sehingga makanan, siapa yang suka asinan di sini, sayur asin. Saya 2 minggu lalu dapat sayur asin. 3 hari lalu dimasak masih enak. Penghambat bakteri, penghambat kebusukan. Ya, sering makan sayur asin bukan? Itu bisa bertahan 1 bulan loh, tanpa bahan pengawet. Saudara diasinkan di luar, kemudian masukkan di kulkas. Telur asin. Saya masih ingat waktu saya SD itu batu bata di hancur, dikasih garam, dikepeli, itu tertaruh, tunggu 4-5 hari asin. Itu telur akan bertahan, setelah direbus bertahan. Dia menghambat kebusukan. Inilah yang Tuhan mau. Jangan sampai keberadaan orang Kristen ini, anak-anak Tuhan ini, pengikut Yesus ini malah menjadi penyebab kebusukan, bukannya penghambat atau menjadi penahan ini. Tuhan ingin kita menyebarkan pengaruh positif kepada orang lain. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat bagaimana supaya kita bisa menjadi pengaruh yang baik bagi orang lain. Kolose pasal 4 ayat 6. Kolose itu Filipi, Kolose ya. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Saya baca dari ayat 5 ya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa menjadi pengaruh yang baik, menjadi garam dunia ini yang Yesus inginkan, ya adalah memiliki tutur kata yang penuh dengan kasih. Alkitab mengatakan adalah jangan hambar, jangan tawa, kamu nggak mau rasai. Lebih baik mana hambar daripada penyebab kebusukan? Karena lebih baik hambar. Tetapi yang Tuhan inginkan hambar pun tidak, tetapi penuh dengan kasih. Ada rasa dalam setiap ucapan kita.
Sekali lagi ingat, rasanya bukan rasa negatif loh ya, karena Tuhan menginginkan kita menjadi garam, menjadi pengaruh yang baik. Adalah dari tutur kata kita, ucapan-ucapan kita yang bisa membangkitkan iman. Langsung kita buka Efesus pasal 4 ayat 29. Mundur ya, dari Kolose tadi mundur. Galatia Efesus 4 ayat 29. Ya, 4 ayat 29, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tuhan mau kita menggunakan kata-kata di dalam mulut kita ini, mengeluarkan kata-kata yang membangun, membangkitkan. Jangan sampai melalui kata-kata kita ini menyebabkan sebuah kekacauan. Atau ada seseorang yang di dalam keadaan kondisi sakit, kita melemahkan imannya. Biasa kamu gak tahu kiri, wes tahu sakit nih, panjang lebar, kita merasa lebih pintar daripada dokter. Melemahkan iman seseorang, melemahkan semangat. Tetapi Yesus berkata, firman Tuhan 4 ayat 29 lah tadi adalah, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Sehingga ucapan-ucapan kita itu membangun orang lain, membangkitkan semangat orang lain, membangunkan iman saudara-saudara kita. Itu harus kita perhatikan. Saya katakan, jangan sampai ucapan kita ini, saudara mengerti bukan bagaimana hari-hari ini dengan satu ucapan saja seluruh Indonesia bisa dengan satu ucapan. Kalau kita tidak menjaga, itu berpengaruh. Bisa berpengaruh negatif, bisa berpengaruh positif. Tetapi yang Tuhan mau sebagai anak-anaknya adalah kita ini garam dunia. Ucapkan di dalam Kolose tadi katakan, biarlah kata-katamu jangan hambar, tetapi penuh dengan kasih. Kata-kata yang membangkitkan iman, bukan menjatuhkan seseorang. Sering kita dengar bukan, anak-anak kalau menghadapi anak kita seringkali kita gak sabar, bukan. Begitu nilainya di sekolah lalu salib, nilainya rendah, apa yang sering kita ucapkan? B, O, lanjutkan sendiri. Atau B, O, lanjutkan sendiri. Apakah pantas sebagai orang tua mengucapkan itu sama anak-anak? Nah, itu memang anak B, O sama G, O tadi anak sopo, anaknya dewek toh. Coba, mari kita bangkitkan imannya mereka. Satu kali kemarin Noel waktu ke Jember, dia bawa buku agamanya. Mungkin dia saya Ma, ini kiriman ke Lawson. Setelah saya periksa, dia foto, dia kirim ke saya periksa. Ini banyak salah Noel, bilang. Terus nggak bisa lagi begini. Ya sudah, nggak apa-apa. Nilai 55 nggak apa-apa, Ma. Masalah kita perbaiki Noel, saya bilang. Sukar, Ma. Ya sudah, saya dapat nilai 55 nggak apa-apa ya. Ya sudah, pokoknya daripada gak punya nilai Noel ya, karena satu Jember, satu di NU, saudara mau gimana lagi? Saya nggak pernah kalau anak saya tanya mereka. Cuma kalau nilainya rendah gitu, perhatikan ini akibat perbuatan. Saya nggak pernah mereka BO, tanya mereka. Karena kata-kata kita ini bisa menjatuhkan semangat anak. Kata-kata kita ini juga bisa membuat mereka tidak ada semangat lagi. Bagi mereka, apapun yang saya kerjakan tetap salah di mata mama. Nah, jadi mari kita gunakan kata-kata kita ini untuk membangkitkan iman, membangkitkan semangat orang lain. Kata firman Tuhan tadi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya, jadi kata-kata kita ini sangat berpengaruh. Kalau di dalam Yakobus kita baca Yakobus ya pasal 3 ayat 9. Yakobus pasal 3 ayat 9.
Ya. Lidah, kata-katanya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal itu saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Firman Tuhan katakan dengan lincah. Mulut kita ini kalau kita lihat ke atas, penulis Yakobus ini, suratan Yakobus ini mengumpamakan kata-kata ini, saudara, bisa seperti kemudi kapal di laut. Kecil bukan? Kalau dibandingkan dengan tubuh kapal yang begitu besar, kemudinya hanya kecil. Nah, yang tahu kemudi kapal pastinya kecilnya Mas Hardi. Hari-harinya ada di kapal. Selamat datang kembali Mas Isrono ya. Tuhan, gelombang laut tidak menurunkan semangatnya, saudara ya. Tuhan lindungi. Kecil itu kemudi, tetapi kapal yang bisa mungkin tingkat 3 pun dikendalikan oleh hanya satu kemudi. Dan kemudian juga dikatakan lidah, ucapan itu seperti api. Saya katakan sama anak-anak remaja, butuh berapa korek? Korek, saya nggak bilang korek apa? Mancis. Korek apa namanya? Sikuli dulu saudara. Jazz ya. Cuma besarnya sakat tebal. Berapa besar sih kepalanya korek itu? Cuilik. Tetapi bisa membakar satu hutan. Kalau dia tidak dikendalikan. Karena itulah firman Tuhan katakan, dengan lidah kita ini kita bisa memuji Tuhan. Dengan lidah yang sama kita bisa membangun orang lain. Dengan lidah yang sama kita bisa membangkitkan orang lain. Tetapi dengan lidah yang sama juga kita bisa menghancurkan seseorang. Tetapi yang Tuhan mau, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, jadilah garam, perkataanmu membawa pengaruh yang baik. Nah, puji nama Tuhan. Yang kedua, saudara, kita buka Matius pasal 9 ayat 50. Matius pasal 9 ayat 50. Oh, saya salah. Markus saya salah tulis. Markus pasal 9 ayat 50. Iya, betul. Markus pasal 9 ayat 50. Untuk kita bisa membawa pengaruh yang baik, ya. Tadi pertama dari kata-kata kita. Yang kedua, ayat 50 berkata, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu punya garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Untuk bisa hidup kita memiliki pengaruh yang baik, saudara, jadilah orang pembawa damai. Ojo jadi provokator. Apa itu provokator? Penyebab masalah. Jadilah pembawa damai. Firman Tuhan, hendaklah kamu mempunyai garam dalam dirimu. Biarlah kehidupanmu itu seperti garam, memiliki pengaruh yang baik dengan hidup berdamai dengan semua orang, dengan orang lain. Adalah menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau ada seorang Kristen yang mengaku apalagi setia ke gereja, ikut melayani, tetapi gak ada tombol yang cocok sama dia. Perhatikan baik-baik. Tombol samping kanan temanmu tukaran, samping kirimu itu temanmu berantem, depanmu itu temanmu gak enak, gak cocok. Kalau kita mengatakan, oh, orang-orang sekitar saya itu gak ada yang cocok sama saya, kita menempatkan diri kita lah yang paling benar. Kita eksklusif. Orang sekitar kita itu kita gak mau hidup berukun sama mereka. Di mana kita bisa memiliki pengaruh yang baik? Yang pertama-tama adalah lingkungan kita, di keluarga kita, kemudian di lingkungan kita, di tempatmu bekerja. Hati-hati kalau di tempat kerja gak ada yang cocok sama kita. Oh, samping kanan saya itu suka gini, samping kiri kita suka gini. Kamu pasti tidak akan bertahan di tempat
selalu hidup berdamai dengan orang lain. Untuk bisa berdamai. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 9. Coba lihat, Gus, kalau itu hafal harusnya ini. Matius pasal 5 ayat 9. Apa ya? Apa tadi? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak. Kita mengaku adalah anaknya Tuhan Yesus Kristus. Oh, saya orang Kristen, anak Allah. Tetapi kalau hidup kita tidak mau berdamai dengan orang lain, apalagi kalau kita menempatkan diri kita seperti orang paling benar, yang Tuhan mau, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Kalau kita mengatakan kita anak-anak Allah, mari jadilah bawa damai. Hiduplah berdamai dengan orang lain. Nah, sekarang kita akan lihat satu contoh. Bagaimana sih untuk hidup membawa damai? Saya hanya ambil satu, adalah mau mengalah. Ojo uang 500 rupiah hai engkel. Sudah pernah kira-kira hanya uang 500 rupiah? Itu kan dari topas katanya nenek. Aku gak mau rugi 500 rupiah saja loh, gak mau rugi. Nah, kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal 13. Kita baca ayat yang ke-8 dan 9 saja. Ya, Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abram dan Lot sama-sama kaya. Abram ini pamannya Lot. Abram ini posisinya secara adat pun lebih dihormati karena dia posisinya paman. Sedangkan Lot adalah keponakan. Usia pun lebih tua si Abram daripada si Lot. Mereka sama-sama kaya, punya banyak ternak. Karena banyaknya ternak mereka, gembala mereka jadi tukaran, rebutan lahan. Kita lihat di sini, Abram adalah orang pembawa damai. Apa yang dia lakukan? Dia panggil Lot, persilahkanlah kamu pilih pada rumput yang mana kamu mau. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke sana timur, aku ke barat. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Dia persilahkan Lot, yang notabene lagi itu adalah keponakan yang lebih muda. Oh, Abram tak mempertahankan posisinya. Aku paling tua, aku ini pamanmu. Ojo macam-macam sampai aku tidak. Abraham menciptakan satu suasana yang damai, menciptakan satu keadaan yang baik. Enggak mau mempertahankan. Pokoknya aku. Nah, hati-hati saudara. Kalau di rumah tangga juga ya, sedikit mengalah gak apa-apa. Ini direkam gak apa-apa ya. Saya beberapa tahun lalu kakak saudara saya telepon, kakak, ini minta tanah ini. Terus sebenarnya tanah di ladang pun dia sudah ambil lagi sedikit. Jatah yang dikasih papa saya, setelah papa saya meninggal, dia ambil lagi berapa meter. Terus sudah diambil, ya silahkan gak apa-apa. Terus itu kebun, kami punya kebun bambu sedikit saudara. Dia minta lagi. Terus ya apa ini? Saya katakan sama mamanya Simu dan juga saudara saya, kasih. Kamu gak akan tambah miskin hanya karena 1000 meter tanah.
Gak ada sentimeter sih ya, bukannya dibagikan. Kasihkan aja. Tuhan sanggup melimpahkan berkatnya sama kita. Daripada kita geger, satu keluarga geger. Apa yang menyebabkan seringkali geger satu keluarga, Bapak Ibu? Harta. Yang tua merasa akulah yang paling yang muda merasa aku paling kecil, aku belum punya apa-apa, aku harus dikasih banyak. Mari sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita yang hidup di dalam Yesus, engkau melepaskan hakmu sedikit, Tuhan akan melimpahkannya. Lihat Abraham tadi, kenapa dia berani berbuat seperti itu, saudara? Karena Tuhan sudah berjanji kepada dia bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat kepada dia. Tuhan akan menjadikan dia bapa banyak bangsa. Tuhan akan menjadikan keturunannya seperti pasir di pantai dan seperti bintang di langit. Nah, kita mau mengalah karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu seperti Abraham, dari padang rumput yang tandus Tuhan sanggup mengubahkan menjadi padang rumput yang segar. Abraham tahu itu Tuhan sanggup mengubahkan kali-kali yang kecil sungai menjadi air yang banyak. Selanjutnya kalau kita pelajari padang rumput itu, kemudian ada padang rumput yang luas sekali. Tuhan tunjukkan, bilang sama Abraham, Abraham, pandang sejauh matamu yang bisa engkau lihat. Pandang sejauh mana engkau bisa memandang, itu semua akan menjadi milikmu. Amin. Kita tahu janji Tuhan, karena itu gak ada ruginya Bapak Ibu mengalah sedikit. Ojo mempertahankan uang 100.000 saja ya, sedikit saja gak mau mengalah. Kita memilih untuk geger antara kakak dan adik, antara orang tua dengan anak. Mengapa seringkali terjadi apa anak membunuh orang tua atau orang tua membunuh anak? Iya, kalau rebutannya itu harta M di bank. Bukan, menjadi pemicu seringkali apa? Uang, beli nasi 2.500. Kemarin saya lihat di TV gara-gara kalah futsal. Gara-gara kalah futsal, temennya dibunuh. Nah, ini yang dimaksud tadi. Mari milikilah kerendahan hati. Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya rindu kita menjadi orang-orang pembawa damai. Pegang janji Tuhan. Abraham, dia mau mengalah karena dia tahu bahwa Tuhan pasti memberkatinya. Itulah yang kita pegang. Ketika engkau dilolong orang, ya, dilolong orang, nggak terima. Bawa kamu bawa gol, aku bawa parah, ya berdua jadi lebih baik. Mari mengalah untuk menciptakan suasana yang baik dan nama Tuhan yang dipuji. Oh, sampai kapan kita mengalah? Nggak perlu penjelasan, perlu dijelaskan ini. Tapi selalu ngekel. Ngadepi orang bebal itu angel. Apa itu bebal? Bebal itu dikasih pengertian gak bisa, diikuti pun gak bisa. Jadi diikuti omongan itu pun gak bisa, dikasih pengertian pun gak mau. Gitu loh. Itu payah ngadepi orang seperti itu. Ambil sikap mengalah sedikit itu gak. Ya, baik di keluarga pun ciptakan suasana damai. Terutama di keluarga, jangan sampai rebutan harta. Tuhan senang cuma ini gak ada seperti itu ya. Ojo rebutan dunia. Karena dunia itu, harta itu, kalau Tuhan mau, habis semua. Tapi Tuhan mau curahkan juga banyak. Walaupun kau pertahankan, kau ketek Tuhan kamu, habis dia habis. Tetapi kalau kita hidup berdamai, kita membawa damai, orang pun akan respect sama kita. Seringkali kita lah yang membuat diri kita, orang lain gak respect sama kita, gak mau nolong kita. Kenapa? Karena omongan kita itu tadi, karena sikap kita tadi. Jadilah pengaruh yang baik. Nah, pembawa damai. Saudara yang ada di kantor,
ciptakan suasana damai. Saudara di toko sebagai majikan, coba deh marah-marah terus. Anak buahku udah dengan kita. Coba ciptakan suasana baik. Di kantor, jangan takut untuk mengalah sedikit. Jangan takut rebutan lahan. Jangan rebutan lahan. Ya. Dulu pertama-tama Marta baru buka bis coke, banyak yang buka bis coke ya kayak ada lagi sana, ada lagi sini, ada lagi situ. Cuma saya bilang ke Marta dulu, berkat itu datang dari Tuhan, nggak usah takut. Lebih mempertahankan rasa, mempertahankan kualitasmu, maka takut cari orang. Dia benar dicari orang, itu kok kantor nggak apa-apa, kalau dicari orang, dia takut. Enggak kunci. Walaupun ada sampingnya penjual, seringkali gitu bukan? Tiap kali kita sudah buka tempat di sini, ada orang samping kita buka lagi, langsung kita iki mare rezeki kurang iki. Ya enggak lah. Rezeki itu datang dari itu. Rezeki itu datang dari itu. Berkat itu datang dari Tuhan. Kalau kok menata dagangan dengan baik, wayai buka jam 7, ojo buka jam 10. Nah orang lainnya pindah tempat lewat buka jam 10. Mari kita tata dengan baik, lakukan dengan baik, jualah dengan baik, maka semuanya akan didatangkan kebaikan. Ya, jadi pengaruh yang baik. Saya pun belajar, saya pun berusaha. Kami pun bukan manusia sempurna. Saudara, jangan bilang, oh pendeta itu, pendeta juga manusia, banyak kelemahan. Kita sama-sama belajar melakukan itu. Jadilah garam dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari pada pagi hari ini kita mohon kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kemampuan untuk hidup menyenangkan. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dari perkataan kita, dari sikap hidup kita, kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati saya untuk dapat memuliakan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jadikan kami terang ya Tuhan. Jadikan kami jadi saksi-Mu ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
jadikan kami anak-anak-Mu, dan kami adalah orang-orang yang bisa mempengaruhi hal-hal yang baik di sekitar kami ya Tuhan. Jadikan kami terang-Mu dan garam-Mu Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami juga boleh mempengaruhi kehidupan mereka Tuhan, dengan berita-berita Injil, dengan haleluya karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Dan semuanya Tuhan Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, agar Engkau yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih, memberkati hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau berikan kepada hamba-Mu haleluya hikmat marifat di dalam membentangkan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang diberitakan Tuhan seturut dengan rencana dan kehendak bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.